Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom. Boleh yang siap memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya yang tinggi. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hari. Di sepanjang kehidupan kami, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kebaikan-Mu sungguh terasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, menjamah, menggandeng tangan kami, menuntun kami. Untuk kami bisa tahu apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami peka Tuhan. Jadikan hati kami menjadi hati hamba yang taat padamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat harta. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita naikkan satu pujian, katakan bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari siapkan hati kita, naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh hatimu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Mari angkat tanganmu dan ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Cepat saudara bangkit berdiri. Yesusku, naikkan pujian ini lebih lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari sembah Tuhan kita. Oh, sembah, naikkan ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Nikmati momen yang berharga pada pagi hari ini. Biar hanya hati Tuhan yang disenangkan, biar hari ini menjadi hari kesukaan bagi Allah kita. Mari tinggalkan bebanmu, sembah dan naikkan syukurmu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Kami bersyukur. Lebih lagi sembah, sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Teruslah menyertai kami, terus
Tuhan. Oh, sembah hanya anugerah-Mu Tuhan, melingkupi kami, memeluk kami. Kami mau pegang erat kasih-Mu, kami mau pegang erat janji-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Biarkannya nama-Mu yang besar, nama-Mu dimuliakan. Oh, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar, teramat besar bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Kami mau terus percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Kau Allah yang luar biasa. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara nikmati momen pada pagi hari ini. Jangan dulu mikirin hal yang lain. Fokuskan hatimu hanya untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi naikkan pujian ini. Oh, anugerah-Mu, terima kasih. Oh, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Kami bersyukur Tuhan, hanya satu nama yang besar yang kami puji dan tinggikan. Hanya nama Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri salam sama kanan kirinya, katakan kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu hari ini. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari siapkan hati kita dengan sukacita, naikkan pujian ini lagi bersama-sama saudara ya. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Membawa apa saudara? Haleluya. Oh ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Siap. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian ini. Boleh angkat jempolnya sama-sama ke atas. Engkau baik, come on. Teramat baik. More, cuma saja katakan Engkau. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh Engkau baik, teramat baik. Kau teramat baik. Haleluya. Teramat baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorakmu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dia Allah yang mulia, Dia Raja yang besar. Amin. Kita naikkan satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh hatimu ya. Kita harus bersuka cita saat kita menyembah Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan semuanya. Come on. Naikkan pujian ini katakan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal,
berkuasa selamanya. Allah cinta, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Say, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, segala cinta, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lebih lagi, say, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Biar semua makhluk hidup di bumi ikut menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa. Kita siapkan hati kita ya, naik ke pujian ini lagi dengan semangat ya. Say, semua. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Lagi Yesus, Yesuslah Raja. Lagi Yesuslah Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-soraimu yang tinggi bagi Tuhan kita. Silakan duduk lagi saudara. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah lagi. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tiada duanya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada duanya di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau terus memegang teguh janji-Mu. Kami mau terus memuji, menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Jesus, hanya satu kasih yang kami idamkan Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata dan tiada duanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua yang sudah bangkit berdiri, kita naikkan pujian itu. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
Engkau ku kagumi dalam hati. Sampai kini, yes, ku akui kasih-Mu tiada dua. ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami mengucap syukur, kami endapkan hati kami. Kami terus terkoneksi dengan sorga. Kami terus menyembah Engkau, mengagumi Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jawaban dari setiap doa kami. Engkaulah pengharapan dan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua umat-Mu. Kami sama-sama mau duduk diam, dengar firman Tuhan, menjadi asupan rohani kami. Bahkan makan minum perjamuan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Dan kami mentaati, dan ketika kami taat, kami percaya ada penyediaan ilahi, ada perkenanan Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Orang percaya berkata, amin. Terima kasih para pelayan, dan tolong jangan tinggalkan ruangan, duduk di tempat yang sudah ditentukan. Oke? Ya, kita semuanya butuh firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kita mau berbicara tentang doa yang berkuasa. Saya tidak banyak poin yang saya sampaikan, nggak sampai 10, hanya 4 saja. Ya, yang pertama, saya tidak hanya berbicara untuk hal-hal yang ringan tentang doa, karena ketika saya mempelajari begitu banyak perkara-perkara yang ajaib dan perlu pengetahuan dan yang perlu dimengerti oleh setiap umat Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, kita betul-betul menikmati kuasa doa dan doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita, setiap berdoa pengennya doa dijawab Tuhan. Betul? Siapa yang ingin doanya dijawab Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, pasti semuanya kita ingin doa kita dijawab Tuhan. Amin. 4 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama tentang hakikat doa. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah fokus doa. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah dinamika doa. Nah, ini penting pemahaman-pemahaman ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah daya cipta doa. Ternyata melalui doa ada daya ciptanya Bapak Ibu. Dan itu selaras dengan firman Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, slide saya mau sampaikan secara cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi saya rindu setiap kita dapat makna, dapat ilmunya, dapat pengertiannya, lalu kemudian kita akan praktekkan hal itu dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di tengah-tengah liburan yang masih panjang untuk anak-anak sekolah, Bapak Ibu tetap datang hadir untuk beribadah di tempat ini. Yang masih ada di vacation juga kita doakan mereka dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang doa, nggak bisa ditampilkan di yang gede? Bisa? Di sini? Ya. Judul kita adalah doa yang penuh kuasa. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Doa yang penuh kuasa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu udah berdoa yang penuh kuasa atau belum? Hah, ini dia. Next. Yang kuning gede kita baca.
Satu, dua, tiga. Doa adalah penyerbu kemustahilan. Ulangi sekali lagi. Doa adalah penyerbu kemustahilan. Banyak hal yang mustahil bisa terjadi, banyak hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tetapi melalui doa yang mustahil ternyata tidak mustahil. Karena iman kita percaya kepada Allah, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan doa adalah sarana, doa adalah alat untuk menyerbu kemustahilan. Bapak Ibu. Nah, banyak orang bangga dan saya juga bangga kalau doa kita dijawab. Amin. Semua rindu berdoa, doa kita dijawab. Tapi saya mempelajari ketika saya nanti masuk dalam hakikat doa, ternyata doa yang penuh kuasa lebih dari sekedar doa yang dijawab Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Doa kan isinya permintaan, minta maka kamu akan diberi, ketuk maka pintu akan dibuka. Tapi ternyata setan pun minta sama Tuhan juga dikabulkan Bapak Ibu. Betul? Makanya ini saya menyadarkan saya supaya kita mengerti bagaimana doa yang berkuasa. Karena ini penting untuk disampaikan, maka saya sampaikan supaya semua jemaat mengerti dan bagaimana kita nanti akhirnya bertindak di dalam doa. Dalam kitab Ayub, ulurkan tanganmu dan jamah segala yang dipunyai Ayub. Lalu Matius 8 ayat 31, 32, Legion, kita baca aja ayatnya, next, pencet. Ayub 1 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 2, ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, permintaan iblis dikabulkan Tuhan? Wah Tuhan kejem ya, ada yang ngomong gitu loh Bapak Ibu. Tentang Ayub ini. Setan minta dikabulkan. Coba setan berikutnya, dia minta lagi, next. Matius 8 ayat 31, kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setan-setan itu memohon kepada Yesus, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan. Oke, terus ayat berikutnya. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu mereka keluar dan masuk ke dalam, dan seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing ke dalam danau dan mati. Waktu disebut BABI, saya nggak noleh ke situ, Bapak Ibu, saya noleh ke sini. Karena semua mata terarah kepada saya, jadi agak repot itu. Coba lihat. Jadi standar doa yang penuh dengan kuasa, kalau kita hanya ingin doa kita dijawab Tuhan, setan pun juga dijawab Bapak Ibu. Lalu doa yang berkuasa, doa yang berkemenangan, doa yang hebat itu doa yang seperti apa? Nah ini yang dinamakan hakikat doa. Next, baru yang poin tadi. Coba lihat, nah inilah yang pertama yang saya sampaikan. Kita harus mengerti hakikat doa. Kita sering berdoa, tapi banyak orang nggak ngerti. Bahkan kadang posisinya, kehidupannya nggak tepat. Prinsipnya nggak tepat, saudara. Dikatakan dalam kitab Roma, banyak orang sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan, tapi tanpa pengertian. Nah ini masalah Bapak Ibu.
Oleh karena itu saya pelan-pelan menyampaikan kebenaran supaya jemaat paham betul. Ketika kita nanti sama-sama berdoa, kita ada dalam posisi yang benar itu, maka Alkitab nanti akan digenapi. Doa orang benar bila dengan yakin dipanjatkan, besar kuasanya. Amin. Jadi berdoa bukan hanya sekedar didengar dan dijawab Tuhan, tetapi juga harus penuh kuasa. Kenapa? Karena kalau nggak ada kuasanya, saudara, itu tidak berpengaruh apa-apa. Berdoa bukan sekedar didengar dan dijawab, tetapi harus penuh kuasa sehingga ini mempengaruhi atau memengaruhi alam roh dan membuat musuh-musuh mundur. Saya pelajari, Efesus pasal 6 itu ada peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat dan penghulu-penghulu Makanya Bapak Ibu kadang ada orang berdoa, kok doanya nggak dijawab-jawab. Ketika saya berdoa seperti mau menembus langit tembaga. Langit tembaga itu kerasnya kayak apa Bapak Ibu? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Saya nggak pernah merasakan bahwa ada kuasa Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Jadi doa yang dijawab Tuhan bukan sekedar yang dijawab saja. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa yang berkuasa itu harus mampu menyingkirkan, menggetarkan dunia roh. Dan membuat musuh-musuh mundur. Seperti Ayub ketika posisi hidupnya. Ayub itu tersiksa luar biasa, anaknya mati, harta bendanya habis, bahkan ditambah kudisen, borokan yang baunya bukan main, gatalnya bukan main, dia ambil beling. Tapi posisi dia di hadapan Allah itu adalah orang yang diperkenan Tuhan. Karena Ayub tidak pernah berbuat dosa, dari mulutnya tidak ada persungutan, dari mulutnya tidak ada keluhan, dari mulutnya tidak pernah Ayub menyalahkan Tuhan, bahkan tidak pernah menyalahkan siapapun. Istrinya datang, masih mau bersalehkah engkau? Masih mau bertekunkah engkau kepada Tuhan? Sekarang semua udah habis-habisan. Berdiri kutuki Tuhan dan mati kau. Orang Batak bilang begitu. Mati aja kau. Ayub ngomong apa? Dia tersenyum dalam semua penderitaannya. Dia berkata kepada istrinya, kamu kayak orang gila aja. Betul? Ada ayatnya? Ayub berkata, dengan telanjang aku lahir, dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Lalu dikatakan oleh Alkitab, Ayub tidak pernah menyangkal, bahkan berbuat dosa menentang Allah. Ayub pasal 42. Justru Ayub disuruh berdoa untuk teman-temannya yang suka cerewet, bujukin dia untuk meninggalkan Tuhan, untuk protes sama Tuhan. Berdoa untuk mereka yang suka protes itu. Kalau kamu nggak berdoa, maka aku akan selesaikan mereka. Ayub berdoa, orang-orang itu dipulihkan dan Ayub pun dipulihkan. Dan ketika Tuhan memulihkan, nggak tanggung-tanggung, saudara, bukan satu bagian, tapi double portion, 2 kali lipat, lebih dahsyat, lebih ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, doa yang dijawab Tuhan bukanlah sekedar untuk memenuhi keinginan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi keinginan surga. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, apa hakikat doa? Apa doa yang penuh dengan kuasa? Hakikat doa yang pertama adalah dapat mempengaruhi alam roh. Jadi kalau kita berdoa bukan sekedar haleluya, haleluya, bukan sekedar baba, bibi, bubu, babebo. Bukan Bapak Ibu. Tapi betul-betul didasari dengan stature posisi kehidupan kita. Dan doa itu bisa menggetarkan kuasa musuh. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, membuat musuh mundur. Ini kejadian ketika Daniel dia puasa 21 hari 21 malam. Dan jawaban Tuhan udah dibawa Michael. Ada yang namanya Michael di sini? Malaikat.
Michael sudah bawa, tapi dikatakan penguasa Persia, nanti dibaca aja di rumah Bapak Ibu. Itu menghalangi dan dia bertempur di sana supaya jawaban penyediaan berkat Tuhan itu bisa sampai. Lalu datanglah malaikat Michael, dan dia datangi Daniel. Daniel, engkau orang yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kerinduanmu. Dan dari saat itu apa yang terjadi? Karena posisi Daniel, karena kerinduan Daniel, dan dia adalah hamba Tuhan yang mengerti isi hatinya Daniel, merindukan perkara-perkara yang dari Tuhan itu terjadi, maka Tuhan menjawab dengan mengirimkan Mikael. Mikael berperang melawan siapa itu? Pangeran Persia. Disebut pangeran Persia sebenarnya adalah si Bolis itu Bapak Ibu. Dan ketika dia diusir si Bolisnya, maka jawaban itu turun Bapak Ibu. Jadi membuat musuh mundur. Nah doa kita sekarang seperti apa? Mengapa enggak dijawab-jawab? Mengapa belum maksimal? Mengapa mujizat hari-hari ini jarang terjadi? Kenapa Bapak Ibu? Apakah pengaruh AI? Apakah pengaruh teknologi? Apakah pengaruh apa yang mempengaruhi kuasa Tuhan tidak terjadi? Oh, yang mempengaruhi kita hanya memikirkan fokus masalah penghidupan. Nah, hari ini kita akan belajar juga fokus doa kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, doa yang dijawab Tuhan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi keinginan surga. Jadi ketika doa ini membuat musuh mundur, membuat musuh gemetar, lalu kemudian doa bukan hanya untuk diri kita. Seringkali kita berdoa tujuannya untuk ego kita, untuk diri kita. Pasti Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Tapi Yakobus juga memperingatkan kita di dalam berdoa, ada orang berdoa tapi tidak menerima jawaban doa, tidak pernah merasakan kuasa doa karena dia salah berdoa. Betul? Karena yang didoakan itu hanya untuk memenuhi keinginannya, egonya. Makanya pendoa-pendoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala saya dulu ikut doa jaringan doa nasional. Ada baiknya, ada kelemahannya. Semua begitu ya. Kelemahannya, kalau pendoa udah kumpul banyak itu jadi pasar dan akhirnya ngerumpi Bapak Ibu. Kamu tahu gosip ini enggak? Gosip ini pendeta ini, pendeta ini. Kita doa, seolah-olah alasannya rohani. Kita doakan ya, pendeta ini jatuh loh, berzina loh. Jadi pengumuman di situ siapa yang jatuh dalam dosa. Di sini pendoanya kayak begitu? Weh, puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk pendoa di sini. Enggak maksudnya enggak ngaku gitu. Yang kedua, oke ya. Jadi hakikat doa bukan hanya doa kita dijawab Tuhan, tapi doa kita mempengaruhi alam spiritual. Yang kedua membuat musuh mundur, dan yang ketiga membuat firman Tuhan digenapi. Your kingdom come, your will be done. Di bumi seperti di itu Bapak Ibu. Amin. Yang kedua sekarang fokus doa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berdoa. Fokusnya apa? Siapa yang sakit? Angkat tangannya. Siapa yang sakit? Ada yang sakit di sini? Hanya Pak Anton yang jujur, yang lain nggak pada jujur, ya udah terserah lah, nggak apa-apa. Paling yang nggak angkat tangan sakit, betul, tapi sakit hati. Makanya nggak ngaku. Saudara fokus doa sekarang. Ketika Bapak Ibu berdoa fokusnya apa? Banyak orang ketika datang berdoa fokusnya kepada masalah yang sedang dihadapi. Kepada problematika pergumulan yang dihadapi. Salah atau benar? Benar atau betul? Seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika kita fokusnya salah, itu juga repot. Ketika Petrus dan teman-temannya di danau, di lautan terombang-ambing,
Yesus datang. Ketika Yesus datang dibilang hantu. Tuh kan, murid-murid loh ini. Hantu, bukan. Tuhan Yesus berkata, bukan hantu. Aku ini, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku ke situ. Ya udah ke sini. Petrus fokusnya kepada Tuhan. Betul ya? Pandangannya kepada Tuhan. Ketika pandangannya kepada Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas betul, ayat itu mengatakan begitu. Tapi begitu dirasa, sama-sama katakan dirasa. Ada angin yang meniup dia. Ada ombak yang mulai terasa di kakinya. Dan situasi yang terjadi di sekelilingnya membuat dia goyah. Maka akhirnya dia Bapak Ibu, berdoa fokus utamanya bukan ke masalah kita. Tapi fokus kita Tuhan. Amin. Kenapa fokusnya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya ulangi sekali lagi, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Jadi yang disuruh cari, yang ditambahkan atau sumbernya? Sumbernya. Ada cerita di Cungko. Cerita Bapak Ibu. Ada orang baik. Saking baiknya, kabar kebaikannya sampai ke sorga. Maka sorga harus betul-betul membuktikan bahwa orang ini baik. Dia suruh salah satu dewanya menyamar untuk membuktikan orang ini baik. Lalu datanglah dia ke rumah orang baik ini, udah sore, dia udah capek. Lalu dia berkata, "Ni hauma." Ya, "Ni hauma," betul ya Pak? Ya, saya kemarin pelayanan dengan Pak Aryo lucu-lucu. Ya, sama Asen ya, Sen. Tapi mereka pinter-pinter bahasa Mandarin. Saya hanya, ya kayak begitulah. "Ni hauma," lalu dijawab dari dalam. Jawabannya aja Pak. Kalau ada orang bilang nih hauma, hao, oke. Lalu dibukakan pintu, waduh kasihan banget. Ini orang baik, aduh udah hujan-hujan, masuk Pak, masuk. Sampai di dalam rumah, aduh udah duduk, ngobrol, istrinya bikin teh. Lalu kemudian dikasih bakpao, cungkok, bakpao. Ya kan, kalau di Jawa dodol, saudara. Oke lah, bakpao, ya makan. Lalu kemudian ngobrol mereka, rumahnya ternyata masih jauh dan dia harus berjalan jauh. Oke, ini udah malam, jangan pergi, nginep aja di sini. Wah, luar biasa saudara. Lalu kemudian ketika dia udah nginep, saudara dikasih mandi, air hangat, apa semua, dilayani, diservis. Betul-betul orang ini orang baik. Besok pagi sarapan saudara, dan ketika selesai sarapan pagi, si penyamar tadi pamit, saya mau melanjutkan perjalanan. Oke, ketika mau melanjutkan perjalanan ditambahin, nih ada bekal, kasih makanan, lalu dikasih saku juga supaya orang ini melanjutkan perjalanannya dengan baik. Dan dia sudah betul ini orang baik. Lalu sebagai gantinya dia bilang, karena dia disuruh datang bukan hanya sekedar datang tangan hampa, tapi balaslah apa yang sudah dilakukan orang itu kalau memang dia benar orang baik. Lalu dia keluarkan, saudara, dia keluarkan sumpit. Dia keluarkan sumpit dari tasnya yang sudah, lalu kemudian, "Saya mau buka rahasia, sebenarnya saya adalah bukan sembarangan utusan, saya adalah utusan dari surga untuk membuktikan apakah Anda itu orang baik atau bukan." Dan ternyata setelah saya tidur dan nginep di sini, saya menikmati servis pelayanan kalian yang sangat bagus sekali. Maka sebelum saya pergi, saya harus tinggalkan kenang-kenangan. Kamu minta kenang-kenangan apa daripadaku? Si orang baik berkata, "Nggak apa-apa, aku melakukan yang baik udah cukup. Nggak dapat balasan juga nggak apa-apa, karena aku memang ingin berbuat yang terbaik." Oh tidak. Dia keluarkan sumpitnya, ada mangkok
bekas makan buburnya, sarapan pagi diketok. Berubah jadi emas. Ini sebagai ganti saudara. Oh, si orang kaya berkata, nggak perlu. Si orang baik tadi berkata, nggak usah repot-repot. Oh, masih kurang ya. Lalu kemudian tempat bakpaunya tadi diketok juga. Jadi emas juga. Ini. Dia bilang, enggak. Ini pesannya kamu harus minta. Dan kamu harus ada kenang-kenangan dari kami. Oh gitu. Oke, kalau memang harus minta, saya minta sumpitnya aja. Dia bilang. Saudara. Minta apanya? Sumpit, saudara. Kenapa sumpit? Ya sumbernya sumpit, Bapak Ibu. Amin. Ngerti ya? Kenapa kamu minta sumpit saya? Ya kalau nanti Tuhan sudah pulang ke tempatnya, saya bisa ketok sendiri, semua bisa jadi emas buat saya. Karena sumber. Bapak Ibu ketika berdoa, fokusnya kepada siapa? Kepada sumber yang bisa menjawab doa kita, atau kepada problem masalah yang sedang kita hadapi. Nah ini permasalahan nih Bapak Ibu, nggak gampang di sini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, harusnya ketika kita datang kepada Tuhan, fokus kita yang pertama kepada kuasa Allah. Allah sanggup, Allah mampu, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju, katakan amin. Fokusnya, yang kedua, fokusnya apa? Janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Terus fokusnya apa lagi? Keberadaan Tuhan. Berbicara tentang kehendaknya, lalu kemudian berbicara tentang kasih karunia-Nya. Fokusnya kepada apa? Tentang karakternya Tuhan. Allah itu kudus, maka engkau harus kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Betul? Mau pengen jawaban doa terus, tapi kita hidupnya main-main terus. Hingga akhirnya apa? Kitab Hagai menegur orang Israel, kamu seperti menabung di pundi-pundi yang berlubang. Saudara, siapa yang ingin hidupnya sehat selalu? Amin. Hoi, puji Tuhan. Siapa yang ingin punya duit banyak, tapi duit banyak dinikmati, bisa pergi happy-happy, dan bisa dinikmati dengan keluarga untuk happy. Bukan dinikmati untuk tidur di rumah sakit. Angkat tangannya. Saya juga paling takut dengan rumah sakit, Pak. Saya waktu kecil, dokter, saya trauma jarum suntik, dokter. Kakak saya itu dibawa ke rumah sakit, dokternya itu lupa, nggak bawa alkohol untuk suntik kakak saya. Jadi pertama ketika dia disuntik, jarumnya ditinggal pergi, gini-gini Bapak Ibu. Dia lari kemana? Loh, tanya dokter, mau kemana? Ambil alkohol dulu. Astagfirullah. Lalu kemudian setelah sampai anak ini udah kekejar, kakak saya itu udah kekejar nangis, baru dicabut, baru ditaruh kayak gitu. Lalu kemudian saya trauma. Karena ketika saya kelas 2 SD disuntik dokter Rita. Makanya anak saya ada nama tatanya, itu karena saya ingat dokter itu namanya. Saya disuntik Bapak Ibu, saya nggak tahu kena sarafnya apa, begitu saya berdiri langsung jatuh. Diangkat lagi, dituntun lagi, jatuh lagi. Untung aja saya nggak lumpuh Bapak Ibu. Dari saat itu setiap ada dokter mau nyuntik saya kabur Pak dokter. Hanya gara-gara COVID kemarin harus dicek terus, hingga akhirnya saya udah nggak takut dengan jarum. Tapi kalau disuntik masih saya kejang-kejang begini. Saya tegangkan badan saya. Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan. Mari lihat orang yang fokus. Orang ini hebat sekali. Next, coba lihat. Saya mau cepat di sini. Ini Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Ini kejadian apa Bapak Ibu? Doa syafaatnya Abraham ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan. Oke ya. Nah, tapi kalau kita baca Bapak Ibu, mendingan baca aja. Biar tahu ceritanya. Walaupun waktu saya tinggal sedikit gak apa-apa. Kita sampai jam 12, amin. Oh ya udah, kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Coba Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya ceritakan Bapak Ibu. Karena ketika orang fokus sama Tuhan, ketika orang sibuk dengan Tuhan, ketika orang justru melayani apa yang menjadi maunya Tuhan. Lihat
Lihat Bapak Ibu. Ya, Abraham memfokuskan perhatian kepada kebutuhan Tuhan dan bukan kebutuhannya sendiri. Dan ada 3 orang datang yang mau menghukum Sodom dan Gomora. Tapi mampir di rumah Abraham. Abraham jamu orang ini. Abraham melayani orang ini. Dia sibuk ambil lembu tambun. Lalu istrinya namanya Sarah. Ada Cik Sarah di sini. Tuh ada Cik Sarah. Jadi aku kalau datang ke Cik Sarah nanti sibuk-sibuk ya. Cik, ambil satu sukat tepung yang terbaik. Remas dan dijadikan roti. Mereka sibuk melayani orang ini, saudara. Dan apa yang terjadi, justru mereka memperhatikan apa yang ada dalam kemah Abraham. Mereka menanyakan keadaan Sarah dan menyampaikan pesan bahwa akan mempunyai seorang anak laki-laki tahun depan. Abraham sibuk melayani Tuhan, Abraham sibuk membuat orang-orang ini nyaman, enak, dilayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena dia berbuat baik, ingat firman Tuhan katakan, orang yang menabur baik pasti akan menuai baik. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Amin. Justru ketika dia sibuk dengan kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan digenapi, supaya kehendak Tuhan, your kingdom come, your will be done, itu betul-betul terjadi. Mana istrimu? Istrinya ada di tenda sebelah. Kira-kira seperti ini tahun depan dia akan punya anak. Maka dia dengar dari sebelah, dia tertawa, saudara. Kenapa Sarai tertawa? Dia teriak dari sana, enggak, aku enggak tertawa. Padahal Abraham juga tertawa. Maka anaknya dikasih nama Ishak. Ishak itu artinya anak yang membawa kebahagiaan. Bawa happy, Bapak Ibu. Kalau anak yang bawa cembetut namanya siapa? Namanya siapa? Enggak tahulah aku. Saudara, ini hebat ketika kita sibuk, fokus kita kepada Tuhan. Tuhan menyediakan bagi kita. Salomo ketika diminta, kamu mau minta apa? Mau minta kekayaan? Mau minta apa? Tuhan tawarkan. Salomo berkata, enggak, aku tidak minta itu. Aku minta hikmat. Tuhan berkata gini, justru karena engkau meminta hikmat, segalanya akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, fokus kita kepada siapa? Tuhan. Jangan kepada masalah kita. Kalau kepada masalah kita pasti akan tenggelam. Tapi dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, next. Nah, sekarang ini dinamika doa. Kuasa doa yang berkuasa, bolak-balik aja nggak apa-apa, ada kaitannya dengan dinamikanya. Oh, ternyata doa punya dinamika, Pak. Betul. Apa itu dinamika? Doa yang dinamis adalah doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan? Sehingga kita tidak berdoa bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Roh Kudus. Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan tapi kan kadangkala kita takut sama Tuhan. Karena kita mau memaksakan kehendak kita, betul kan? Kita takut ngomong, biarlah kehendakmu Tuhan. Anaknya cuma satu, sakit-sakitan, kehendakmu yang jadi Tuhan. Lah kalau mati bagaimana? Maka di pikiran kita jadi ragu-ragu. Saudara, next kita lihat dinamika doa. Bagaimana supaya kita bisa berdoa? Alkitab katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka bahasa Roh itu penting, Bapak Ibu. Itu keluhan-keluhan yang enggak terucapkan, yang orang juga enggak tahu. Hana, mamahnya Samuel, saking rindunya, saking pedihnya, saking inginnya dia punya anak. Di hadapan Eli dia seperti orang mabuk. Mulutnya. Betul ya? Lalu Eli ngomong gini, sampai kapan kamu menjadi wanita dursila katanya. Kenapa kamu mabuk? Hana berkata, saya enggak mabuk Tuhan. Tapi saya sedang mengungkapkan isi hati saya yang paling dalam. Bapak Ibu, makanya Roh kalau kita sekarang udah tahu nih.
Makanya dipenuhi Roh Kudus penting. Next, lihat. Pencet berikutnya. Nah, jika kita menginginkan doa yang dituntun Roh, ya, maka seluruh hidup kita harus dipimpin oleh Roh juga. Amin. Mau hidup kita doanya dipimpin oleh Roh, amin. Yang dipimpin oleh Roh dahsyat Bapak Ibu. Pelayanan Paulus itu luar biasa. Suatu ketika dia mau pergi ke Asia, tapi malam hari dia mimpi ada orang Eropa, Makedonia yang melambai-lambaikan tangannya. Dan Roh Kudus berbicara, kamu harus datang ke situ. Makanya Asia sekarang ini baru mau banyak yang terima Yesus. Betul ya? Eropa udah duluan, tapi gara-gara udah duluan sekarang udah suam-suam kuku. Tapi jadi masalah. Tuhan akan terus bergerak, betul ya? Pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya agar kita mengikuti Roh Kudus? Gampang Bapak Ibu. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Gampang. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita ke seluruh kebenaran. Sementara lawannya roh adalah daging. Buah-buah daging sudah nyata. Apa di situ? Galatia pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-19. Saya minta tolong ayat ini penting. Supaya kita betul-betul paham. Supaya kita hidup dipimpin. Yuk kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, next, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan ini. Kalau kedagingan terus, tapi yang roh, next. Sama-sama, baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biarlah kita hidup dalam roh. Maka perkara-perkara besar pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang tidak hidup dengan ini lemes di sini Bapak Ibu pasti. Dan Roh Kudus akan kulik-kulik hatinya. Bertobat, bertobat, bertobat. Kalau engkau kurang uhau, jadilah anak-anak yang uhau. Kalau engkau orang tua tidak mengasihi, tidak adil sama anak-anakmu, belajarlah adil, mengasihi, ikutlah pimpinan daripada Roh. Amin. Dan doa kita pasti akan menjadi doa yang powerful. Dan yang terakhir, Bapak Ibu. Sekarang masuk di daya cipta doa. Emangnya doa bisa menciptakan? Ayo, yang menciptakan Tuhan. Tapi yang menggerakkan kuasa doa, Bapak Ibu. Suatu ketika, Bupati Nias, jam 12 malam saya ditelepon. Istrinya, Pak Pendeta ada di Jakarta? Oh enggak Bu, saya ada di kota Gunung Sitoli. Bisa datang ke rumah Pak? Ada apa? Bapaknya sakit. Saya langsung, udah malam, saya ganti baju lagi, cuci, gosok gigi semua. Menghadap. Hansipnya mau halangin. Lalu kemudian jangan dihalangin itu Pak Pendeta, oke, masuk. Jam 12 malam. Dan ketika sampai, ada apa Bu? Itu bapaknya sakit. Ada di mana? Ada di kamar. Biar keluar aja Bu, di ruangan tamu. Dia keluar di ruang tamu, mulutnya udah begini. Udah pernah saya ceritakan ya. Udah lari Bapak Ibu. Oh, kaget saya Bapak Ibu. Saudara, kami bertiga berdoa. Kemarin saya dikasih tahu Ibu Rosita yang jemaat yang ada di St. Maurice. Pak, dicari Ibu Leni, istri Bupati Nias. Karena saya sampai hari ini nggak kontak-kontak Pak, udah pindah di Jakarta. Malam itu
Bapak Ibu, saya bilang gini karena suaminya Katolik, ibunya GKI, kayu putih. Pak, saya orang karismatik doa suka tumpang tangan, Pak. Apa Bapak mau saya tumpang tangan? Saya tanya dulu begitu, Pak. Gak apa-apa, Pak, ya udah, gak apa-apa. Ya udahlah, udah malam saya nyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Saya tumpang tangan, Bapak Ibu, saya tumpang tangan bukan kepalanya, tapi saya tumpang tangan di sini. Sedikit saya tarik begini supaya nggak gini lagi balik ke sini, Bapak Ibu. Tapi mujizat terjadi, itu mulut yang begini balik lagi pulih seperti sedia kala. Daya cipta doa. Nah, apa yang membuat doa powerful dan punya daya cipta? Coba lihat itu. Ini William Van Horne, dia berkata begini. Doa adalah suara iman. Saya ulangi. Doa adalah suara iman. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang, ulangi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, doa ini dikatakan doanya siapa? Orang benar. Bilang kiri kanannya, orang. Nah, tanya, kamu benar enggak? Mulutmu benar enggak? Hatimu benar enggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sama-sama katakan yakin. Yakin. Kayak kampanye saya. Yakin. Amin. Salah satu penentu doa yang penuh kuasa adalah doa yang dilandasi dengan iman. Dengan keyakinan. Amin. Kita baca. Tinggal sedikit lagi. Next. Ini udah terakhir. Mari baca Ibrani ini. Aku aja yang baca. Gak apa-apa. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan. Kalau ada yang mulai redup-redup, dibangunkan. Supaya tidak pulang dengan sia-sia, tapi dapat kabar baik yang menguatkan. Iman, perhatikan saya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul? Amin? Dengar baik. Apa yang kita harapkan? Adalah sesuatu yang belum kita lihat atau belum kita miliki secara fisik. Betul? Dengan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum atau tidak kelihatan. Saya ingin punya mobil. Mobilnya belum kelihatan Bapak Ibu. Tapi saya punya keinginan. Saya mau pengen punya rumah. Rumahnya di mana? Belum kelihatan. Oke, belum kelihatan Bapak Ibu. Masih pengharapan. Yang namanya pengharapan belum bisa dilihat. Selanjutnya ayat ini berkata apa? Selanjutnya ayat itu mengatakan, sama-sama katakan, dan bukti. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti iman adalah kemampuan dari Tuhan untuk menjadikan apa yang tidak atau belum kita lihat menjadi sesuatu yang kelihatan atau menjadi bukti. Amin. Paham sampai di sini? Next. Dengan demikian, Bapak Ibu, iman bukan hanya sekedar percaya kepada hal-hal yang tidak terlihat atau yang masih kita harap-harapkan, tetapi juga mampu menjadikan apa yang tidak terlihat menjadi kelihatan. Yang di surga enggak kelihatan, tapi Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Udah kelihatan belum itu yang di surga? Belum kan? Tapi suruh terjadi di bumi. Dengan apa aksesnya? Mengakses hal itu. Iman. Sama-sama katakan, iman. Jadi dengan demikian iman adalah daya cipta dari doa kita yang membuat hal-hal yang tidak terlihat menjadi kelihatan. Yang setuju, katakan.
Amin. Terakhir, ini tokoh iman yang pernah saya singgung. Ada Josh Muller, dia seorang Jerman. Ada Smith Wigglesworth, dia seorang Inggris. Dan satu lagi ada Catherine Kuhlman. Saya tidak mau hanya laki-laki saja, mentang-mentang saya laki-laki, tapi juga ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Walaupun latar belakangnya pernah mengalami kegagalan, tapi cintanya akan Tuhan membuat dia dipakai untuk mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa jelaskan karena waktu, searching aja. Dan ini ada buktinya. Lalu kemudian Smith Wigglesworth sudah membangkitkan orang mati 14 kali. Bahkan ada yang mengatakan 22 kali. Dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Bahkan ada seorang ibu punya tumor gede. Datang ke depan ketika altar call, bukan ditumpang tangan tapi dikaplok sama dia. Lalu dia jatuh tersungkur, ketika jatuh tersungkur, maaf, lahiran, tumornya lahir dan dia disembuhkan. Orang yang tidak punya kaki satu, di doa dia, tiba-tiba ada kaki. Lalu ini adalah Josh Muller. Dia seorang penginjil yang punya iman yang sangat luar biasa. Suatu ketika keadaan cuaca dari Inggris menuju ke tempat dia mau khotbah, itu sangat tidak mungkin dilalui. Lalu dia berkata kepada kaptennya, "Kapten, mari masuk ke kamar saya, kita berdoa. Bapak ajalah yang berdoa." Ya udah, tapi nanti kalau ada kuasa Tuhan, kamu jangan heran ya. Oke. Kaptennya, karena kapten berkata nggak mungkin bisa tembus. Tapi ketika dia berdoa, yang terjadi cuaca begitu cerah. Dan dia berkata, besok jam segini aku sudah pasti sampai di sana. Dan kenyataan itu terjadi. Dengar baik, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Karena di dalam iman ada daya cipta. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak berdoa dulu Bapak Ibu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengerti apa yang saya sampaikan, saya bukan hanya sedang menyampaikan praktek tentang doa yang ujungnya kita hanya mau doa kita dijawab Tuhan. Pasti kita rindu doa kita semua dijawab Tuhan. Tapi kita juga rindu doa kita adalah doa yang berkuasa, yang sanggup untuk menggoncangkan kekuatan musuh dan membuat firman Tuhan digenapi di atas permukaan bumi ini. Tuhan rindu semua diselamatkan. Tuhan rindu orang-orang yang terbelenggu, terikat, dibebaskan. Siapa yang mampu utus? Mari kita katakan, ini aku Tuhan, pakai hidupku. Jesus. Bapak, tangan-tangan yang terangkat, mereka pendoa-pendoa, orang yang membutuhkan engkau. Dan biarlah hari ini apa yang hamba sampaikan betul-betul menjadi dasar dan dimengerti. Dan akhirnya kami semua bertindak sesuai dengan pengetahuan iman. Bahkan sesuai dengan pengetahuan akan firman. Kami akan bertindak, kami akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dan kami memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kami adalah doa-doa yang berkuasa. Doa-doa yang mengandung kedahsyatan. Dan ada dinamika spiritual, dinamika roh yang bekerja di dalamnya. Sehingga bukan kuat gagah kami, melainkan oleh kuasa roh-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih, Pak. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau memberkati semua jemaat-Mu. Tanamkan setiap benih kebenaran dalam setiap hati pikiran kami. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk. Para pelayan langsung maju ke depan. Ada
bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Mari katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku lihat arahkan cintanya pandangan imanmu, Tuhanku, hampiri dia, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Nyanyikan dengan iman, ku datang. Ku datang Bapa, kami mengucap syukur. Kau beri kami kesempatan menyembah Engkau, bahkan berbakti menyembah, makan minum perjamuan yang Kau hidangkan kepada kami. Dan kami mau makan minum hidangan ini, dan dengan iman kami percaya bahwa inilah tubuhmu, inilah darahmu, dan di dalamnya mengandung janji, di dalamnya ada kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan memberi kelegaan, kelepasan bagi kami. Kami siap untuk menikmati hidangan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Mari katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Yang belum mendapatkan perjamuan, silahkan angkat tangannya. Dan ku jatuh pada kakinya.
ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sanaku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Jemaat saya dapat berdiri. Dan ku jatuh pada kakinya. Oh, sanaku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Kakinya, sanaku dapat ampun dosa. Semuanya endapkan hati kita. Nama kalai syikura patakan. Yurah pakaya shana mana. Bapa, Engkau pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Dan bawa kami ke dalam seluruh kehendak-Mu. Hari ini kami mentaati firman-Mu. Kami sehidangan dengan Tuhan. Dan kami siap makan minum perjamuan yang Kau hidangkan bagi kami. Dan kami akan memandang dengan penuh hormat bahwa itulah tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami. Bapak Ibu, siapkan perjamuan dan pegang roti di tangan kanan kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang terpecah menjadi sarana pendamaian, pemulihan, kesembuhan, kesehatan bagi kami. Dan kami siap menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Sekarang siapkan anggur di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari tubuh kita sebagai bentuk kita menghargai, menghormati Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, darahmu
curah untuk kami, menebus dan mendamaikan kami. Dan kami mengingat pengorbanan-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inalamanana. Terima kasih. Inalamanalaman. Yorabakaya shanana. Luar biasa. Thank you Jesus. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu. Kami ada di tempat ini. Kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Tidak ada yang bisa menandingi harga yang telah Engkau bayar untuk kami. Tapi dengan segenap hidup kami rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban Engkau beri kelegaan, dan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Orang percaya bersama kita berkata, amin. Silakan duduk dan para pelayan perjamuan, saya persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini, amin. Pulang praktekkan 4 poin yang saya sampaikan tentang hakikat, fokus, demikian juga dinamika dan daya cipta doa. Doa orang benar bila dengan yakin dipanjatkan besar kuasanya. Doa orang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya masih memimpin satu hal lagi. Maka kita akan memberikan dan mengembalikan 1/10 sebagaimana minggu pertama setiap bulan. Maka ada 2 kotak yang ada di depan sebagai tempat persembahan. Sebelum kita maju ke depan dan nanti majunya tolong teratur, yang datang dari sini pulangnya muter aja begitu. Yang datang dari sini pulangnya muter aja begitu. Sehingga tidak saling tabrakan satu dengan yang lain. Mari pegang persembahannya, perpuluhannya yang akan dikembalikan. Saya berdoa untuk itu semua. Yang pakai QRIS juga kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sebulan lamanya kami bekerja, Engkau memberkati. Ada hal-hal dalam pergumulan, Engkau adalah jawaban. Kalau kami masih ada, semua Engkau punya tujuan. Bahwa tujuanmu memakai kami, memperluas kerajaan-Mu. Memperluas daerah kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dengan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Engkau. Melalui persepuluhan, kami kembalikan ke rumah-Mu di tempat ini. Dan selanjutnya dari rumah Tuhan ini, mengelolanya untuk seluas-luasnya bagi perluasan kerajaan Allah. Beri hikmat yang mengelola dan Engkau memberkati setiap kami yang mengembalikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kami mengembalikan 1/10 yang Tuhan sudah percayakan. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap pemberian perpuluhannya dan Tuhan memberkati juga Pak Yadi untuk firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama terus diingatkan Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan kepada Pak Yadi, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin kita juga di GKSI TC Kuningan ya. Bapak Ibu diberkati hari ini, luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kolektan untuk maju dan saatnya kita akan memberikan sebagian dari yang kita miliki untuk persembahan. Sebelumnya, karena ini the powerful prayer, kita juga enggak stop-stop berdoa. Jadi kita berdoa kembali untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang enggak pernah habis buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk
Firman-Mu yang luar biasa disampaikan dari Gembala Sidang kami Pak Yadi Tuhan. Tuhan yang kasih terus kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin kami juga Tuhan. Dalam mengembalakan umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan sebagian dari yang kami miliki. Tuhan berikan kami hati yang tulus, hati yang sukacita untuk memberi, biar setiap pemberian kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara QRIS atau online, dapat scan kode QR di depan. Selanjutnya sambil persembahan saya akan memberikan sebagian dari pengumuman hari ini. Yang pertama, akan ada ibadah doa besok, Sabtu besok. Kemarin kan Sabtu kita udah doa Bethlehem. Di Bethlehem berdoa di St. Moritz. Nah Sabtu ini kita kembali lagi di GKSI ITC Kuningan. Jadi hari Sabtu jam 9 pagi di Glory Room. Glory Room itu di mana? Di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu yang sempat waktunya, yang ada waktunya untuk hari Sabtu kita doa bareng, kita fellowship bareng, kita worship bareng. Hari Sabtu jam 9 pagi di tempat ini. Kemudian tepat hari Sabtu besok juga ya Pak Yadi ya. Hari Sabtu besok di tanggal 12 Juli 2025 setelah doa ada apa nih? Ada seminar. Jadi kemarin kita udah selesai episode 1 seminar tentang Roh Kudus. Nah ini kita ada seminar juga tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat kan perang di mana-mana udah hampir meletus tuh ya kan. Nah kita mau tahu apa sih kata Alkitab, apa sih kata firman Tuhan. Nah Pak Yadi akan memberikan seminar di hari Sabtu besok tanggal 12 Juli 2025 habis ibadah doa jam 10 sampai jam 12. Cuma 2 jam aja. Jadi Understanding His Return Soon oleh Pastor Zakaria Suparyadi MTH. Jadi kalau Bapak Ibu sempat hadir, boleh sempetin hadir untuk dengerin sama-sama apa kata firman Tuhan. Ini boleh nggak diajak orang lain? Teman-temannya boleh nggak diajak? Boleh banget Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti firman. Hari Sabtu besok jam 10 pagi habis ibadah doa. Kemudian kita akan menyaksikan satu video. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Namun sebelum bubar, saya mau minta tolong Bapak Ibu. Jadi di antara kita ada mahasiswa saya yang sedang menyelesaikan program S2. Saudara Andrew, ada Andrew? Tolong maju ke depan Andrew. Nah ini hamba Tuhan kita Bapak Ibu, sana di tengah. Nah, dia bawa kuesioner Bapak Ibu, ya. Minta tolong nanti untuk diisi kuesionernya. Karena dia meneliti di gereja ini. Dan dia nanti akan keluar dan sudah ada kuesioner. Mohon untuk kami menyita waktunya beberapa menit saja. Baik, udah Andrew, terima kasih. Kamu ke sana, persiapkan.
Dan kita akhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bu Dr. Erni, Pak Sayuti, Ibu Mona, dan yang lainnya. Tuhan, Engkau yang memberkati, beri kesehatan, kekuatan, limpahi dengan kebaikan-Mu. Apa yang dikerjakan Engkau yang buat berhasil. Dan Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Ada Ibu Mona, dia sedang sakit Tuhan, dan besok pagi akan berangkat ke Pineng. Tuhan tolong, Engkau pakai dokter, dan Engkau juga yang jamah. Engkau sumber kesehatan, Engkau sumber kesembuhan, dan Tuhan yang memberkati. Demikian juga Ibu Andi, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan jamah, dan kekuatan kuasa-Mu yang memampukan dia. Demikian juga Pak Ahwet, Tuhan juga terus kuatkan. Tante Luciana, Tuhan juga yang jamah kuatkan. Oma Oong, Tuhan jamah dan kuatkan. Demikian juga ada Meme yang sedang diopnam juga, Tuhan yang jamah, Engkau yang menyembuhkan. Demikian juga ada Pak Simon, ada Oma Wong, Tuhan juga yang lawat. Bahkan kami tidak bisa menyebut satu persatu yang lainnya, tapi Engkau Tuhan jawaban. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyehatkan dan memulihkan. Dan semua yang hadir pada hari ini juga, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau jawaban. Hari ini kami belajar tentang doa yang berkuasa, dan biarlah kami praktek bahwa doa kami berkuasa bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kami menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, angkat tangan kita, dan kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua aktivitasmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima seluruh janji dan keperluan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Dan yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Amin.